Assalamualaikum. Healing itu kelasnya beda-beda. Kalau sifatnya super healing, tidak sekedar mengikis atau ngerontokin, autofagi saja itu tidak cukup. Mau nggak mau, kita mesti punya racikan super healing yang kelasnya kayak penumbuh buntut cicak kalau terputus. Racikannya apa? Antara lain sejumlah hormon dan antioksidan semacam HGH, Human Growth Hormone, atau glutathione, atau melatonin. Dan soal melatonin ini kita dah pernah bahas. Selanjutnya mesti ada bahan materialnya, dan bahan material serbaguna untuk membangun berbagai macam sel, itulah yang namanya stem cell. Pada kedokteran-kedokteran canggih, stem cell ini bisa didapat dengan cara rekayasa biotek. Sekarang masih kontroversial, di Amerika bahkan belum dinyatakan legal, tapi makin kesini makin ada di mana-mana, di Eropa dan di beberapa tempat lain, bahkan di Indonesia pun sudah ada sejak sebelum pandemi. Hanya saja, nah ini, kalau yang kelas ngeri begitu, mungkin cocoknya untuk yang kelebihan duit tapi hopeless karena permasalahan yang dihadapi sudah terlalu berat atau kenapa gitu. Kalau kelasnya baru sekedar dengkul nyeri-nyeri dikit atau encok atau sakit pundak kayak saya kemarin, itu bisa terasa berlebihan, overkill. Kecuali kelak kalau terapi stem cell ini bisa lebih seamless dan bisa lebih murah. Mungkin bisa dipakai sebagai penumbuh rambut botak atau apa gitu segala macam, termasuk yang sepele-sepele. Walau begitu, sesuai peribahasa kan ya, kalau kita punya disiplin untuk menjadi sehat, itu sebetulnya tidak mesti mahal. Jadi, berdasar berbagai penelitian, telah ditemukan bahwa tubuh kita bisa ngencengin lagi produksi stem cell untuk super healing itu kalau kita menjalani sejumlah laku tertentu, misalnya puasa yang cukup intensif. Mendengar kata intensif, mungkin para penonton banyak yang ngeper juga ya. Yuk kita cermati dulu super healing yang kita maksud. Kalau kalian sakit dengkul, something is wrong kan ya? Gak usah dokter ahli, pasti udah pada tahu. Kalau mobil itu kaki-kakinya bisa diganti spare part di bengkel. Tapi kalau manusia, silakan tanya sana sini, tanpa pemunculan kembali stem cell, itu dengkul mau di-healing pakai apa coba? No, dia bukan sekedar kekurangan kalsium atau mineral tertentu. Kalau nggak pakai healing yang kelasnya super healing atau mendekati super healing, sampai muncul stem cell, hampir-hampir itu tidak bisa disembuhkan lagi. Montir ahlinya ada, tapi spare partnya nggak ada. Ya, si montir cuma bisa celingak-celingu. Sebaliknya, kalau bermunculan stem cell, material tersedia kansnya lumayan untuk bisa tersembuhkan. Hasilnya bisa mencengangkan dan bisa beneran berasa kelasnya super healing. Kasus lain tuh ya, orang habis kena stroke gitu. Kalau tanpa stem cell masih mungkin sih dengan fisioterapi gitu, karena otak kita itu punya sifat yang namanya neuroplasticity, kemampuan tata ulang sedemikian sehingga sel-sel yang rusak fungsinya diambil alih oleh sel-sel yang lain. Nah, tapi itu perlu waktu banget dan jauh-jauh akan lebih cepat terakselerasi secara mungkin kelasnya mencengangkan kalau tubuh kita memicu kelimpahan stem cell. Terapi kanker gitu pasca kemo itu tuh biasanya sel-sel bagus juga banyak yang ikut rontok kan ya, karena kerasnya proses kemo. Mau gimana coba mempercepat kemunculan sel-sel pengganti yang baru kalau tidak dengan memunculkan stem cell? Sulit banget. Dulu udah pernah kita bahas. Tapi daripada cari-cari di arsip video, yuk saya ringkaskan lagi gimana caranya agar kemunculan stem cell yang merupakan material serbaguna untuk rebuilding bisa terjadi. Pertama, terapi stem cell ini dengan memanfaatkan bioteknologi yang terkini. Dilakukan reprogramming sel-sel untuk menghasilkan stem cell. Saya sudah monitor beberapa testimoni yang di Indonesia, tapi mestinya ini kita bikin cerita di video terpisah lah ya, habis ini. Keduanya, stem cell juga bisa dimunculkan dengan prolonged fasting, extended fasting yang panjang, yang kelasnya 48 sampai dengan 120 jam. Jadi ya, walau orang dewasa itu stem cell-nya sudah jauh terkuras, bukannya habis ludes secara total. Rata-rata orang dewasa masih punya sejumlah stem cell, antara lain paling kentalnya itu di sumsum tulang dan di saluran pencernaan. Itulah sebabnya kalau orang kena retak tulang atau patah tulang bisa nyambung lagi. Diketahui dari agak lama, extended fasting yang kelasnya 48 jam atau lebih itu memicu produksi stem cell, hormon pertumbuhan, dan lain-lain antioksidan serangkaiannya dalam jumlah yang berlimpah ruah. Nggak sampai kayak bayi baru lahir, tapi bisa sekian ratus% dibanding normal sehari-hari. Nah cuma kalau puasanya kelewatan, lebih dari 120 jam, biasanya itu stresnya jadi parah, bermunculan hormon stres, dan hormon-hormon stres ini meredam healing. Sel-sel sehat juga bisa jadi teler, terus katalis-katalisnya bisa ambyar. Jadinya terus dibilang oleh sejumlah pakar kalau mau ngencengin stem cell rentang puasanya antara 48 sampai 120 jam, yaitu water fasting kurang lebihnya, bukan puasa total. Gak usah bayar sih kalau yang ini gratis, tapi kalau dibilang gampang sebetulnya sulit juga.
Selain sulit, ada warningnya dari para pakar bahwa kalau fasting yang sekeras itu tidak boleh dilakukan terlalu sering karena mengandung sejumlah resiko. Dan namanya sering ini berapa kali setahun itu juga masih diperdebatkan. Waduh, awam jadi bingung nih. Ada nggak sih yang lebih gampang dan lebih aman dari itu? Itu yang ketiga. Kalau yang 48-120 jam dipandang masih terlalu ngeri, ada berita gembira nih. No, bukan. Bukannya salah satu menteri kabinet joget dangdut di tengah perapatan. Kalau itu mungkin maksudnya berita gila nih. Ini yang saya maksud, sekitaran Mei 2018, penelitian di MIT dan lain-lain menyebutkan bahwa secara umum puasa yang kelasnya 24 jam saja itu sudah bisa ngencengin stem cell. Naiknya tidak berlipat-lipat seperti puasa yang di atas 48 jam, tapi sudah signifikan dibanding dengan sehari-hari atau yang fastingnya di bawah 24 jam. Dan ini bisa dipraktikkan relatif sering, seminggu bahkan bisa beberapa kali. Jadi bisa dibilang dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu deh. Ada gula, ada semut, pucuk dicinta, ulam tiba. Oh alah, kok segala peribahasa yang gak ada hubungan disebut juga. Sorry. Intinya, untuk dapetin tambahan stem cell, puasalah antara 24 sampai 36 jam dengan conditioning tertentu. Conditioningnya berupa apa? Antara lain nih ya, spiritual harus mantep, mindfulness, positivity harus solid. Karena kalau stres itu bisa meredam autofagi, padahal autofagi itu pendahuluan dari kemunculan stem cell. Kemudian prakteknya harus lebih sering kalau mau dapat healing yang extraordinary. Kalau yang fasting 48-120 jam mungkin setahun cuma 1-2 kali, yang 24 jaman ini mesti beberapa kali sebulan atau bahkan untuk kondisi yang lebih serius perlu beberapa kali seminggu. Terus idealnya kondisi gut microbiome atau mikrobiota di perut juga harus teradaptasi untuk fasting. Tubuh juga harus sudah teradaptasi untuk cepat masuk fase ketosis serta autofagi. Dan ini bisa terjadi kalau pembiasaan fasting atau extended fastingnya sudah agak beberapa lama. Kalau baru-baru aja ya masih walau alam. Lanjutnya lagi, mitokondria sel-sel di tubuh juga relatif mesti optimal. Kalau tubuh sedang tepar, lemah, loyo, gizi buruk beberapa lama, tentu kemampuan healingnya beda lagi. Ditambah lagi, itu bisa di-boost dengan stres-stres positif. Misalnya olahraga kardio dan angkat beban yang cukup intens. Bisa juga dengan laku-laku tertentu seperti bangun tahajud dan meditasi di waktu sahur. Bisa juga dengan terapi panas dingin kayak orang Jepang yang loncat-loncatan dari air es ke air hangat. Atau semacam itu dan seterusnya deh. Ada sejumlah metode yang saya lihat dipraktekin, termasuk yang aneh-aneh. Penting lagi untuk diperhatikan kualitas dan kuantitas tidur malam, karena disitulah proses healing yang paling efisien. Ini tuh logikanya persis saja dengan yang puasa 48-120 jam, tapi dengan sejumlah hacking ideas demikian rupa, sehingga rentang puasanya bisa dipendekin. Cara keempat itu fast mimicking technique atau FMD, fast mimicking diet atau teknik-teknik sejenisnya. Ini puasanya lebih pendek lagi, bisa bahkan cuma sekitaran 12 jam per hari, tapi terus diikuti dengan teknik-teknik tertentu, sehingga bisa dilakukan oleh orang yang sedang tepar sekalipun karena misalnya sedang treatment kanker dan seterusnya. FMD sudah pernah kita bahas. Secara umum ini tuh mesti cermat mengikuti tahap-tahapnya sesuai yang telah dibuktikan oleh para peneliti. Kalau meleset dikit aja itu bisa gagal munculin stem cell-nya. Tapi kita tahu lah ya, orang-orang tertentu kalau diminta puasa yang kelasnya di atas 20 jam, itu bisa bahaya juga atau bisa nggak kuat. Gitu deh kira-kiranya. Soal tekniknya ini pelan-pelan bisa dirasa-rasain sendiri. Tapi intinya yaitu tadi, untuk hal yang berat, healing biasa itu bisa tidak mempan dan perlu diusahakan yang kelasnya super healing. Dan untuk mendapatkan super healing, kita perlu mendapatkan tambahan stem cell dalam jumlah yang jauh di atas biasanya. Terus untuk memunculkan stem cell tambahan itu, ada sejumlah cara yang banyak orang belum tahu, tapi realitanya itu tidaklah terlalu sulit dan terlalu aneh juga. Ngukurnya berapa banyak tambahan stem cell yang muncul itu tidak mudah, tapi kalau beneran itu terjadi, dampak healingnya yang extraordinary itu tuh akan beneran tampak nyata. Insya Allah seperti itu. Ini segini dulu. Terima kasih.